Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to meet you. Baiklah, untuk pertemuan kali ini masih bersama saya, Mem Murni. Kita kali ini akan membahas topik tentang conjunction. Nah, conjunction yang akan kita bahas kali ini ada dua, yaitu conjunction so that dan conjunction in order to. Baiklah, langsung saja kita simak. What is conjunction? Conjunction dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sambung. Dan fungsi dari conjunction itu adalah untuk melengkapi sebuah kalimat atau untuk menyatukan dua klausa menjadi satu kalimat yang padu. Nah, sekarang conjunction yang akan kita bahas kali ini ada dua jenis. Apa saja dia? Nah, sekarang kamu perhatikan. Ada conjunction so that dan ada conjunction dari in order to. Nah, apa sih so that dan in order to? Nah, so that dan in order to memiliki arti yang sama yaitu agar atau supaya. Dan fungsinya juga sama. Fungsinya sama-sama menyatakan tujuan atau purpose. Ada baiknya kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai so that, ya, kata sambung dari so that. Nah, kapan kita bisa menggunakan so that ini? Ya, so that itu diikuti oleh subjek. Apa saja? Ada I, you, we, they, he, she, dan it. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan so that, maka kita juga bisa menggunakan modals auxiliary. Modals apa saja yang bisa kita gunakan? Bisa kita gunakan modals can, could, will, would, ataupun modals yang lain. Sekarang kamu perhatikan rumus dengan menggunakan so that. Nah, jadi setelah ada so that di sini, maka kamu tambahkan dengan subjek, lalu kamu tambahkan modals, dan kamu tambahkan verb yang pertama. Sekarang kita akan melihat contoh dalam penggunaan so that. Kamu lihat untuk kalimat yang pertama. Untuk contoh nomor 1, ada dua kalimat yang tertera. Yang pertama, he studies hard. Dan yang kedua, he could pass the test. Kita ingin menggabungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan menggunakan kata so that. Tapi sebelum itu kita harus mencari dulu di antara kedua kalimat ini mana kalimat yang menunjukkan action dan mana yang menunjukkan purpose-nya. Maksudnya, kalimat action itu adalah kamu menjelaskan sebuah kegiatan. Nah, kalimat keduanya itu kegiatan yang kamu lakukan tadi itu kamu punya tujuan. Nah, itulah yang dinamakan purpose. Coba kita perhatikan. Untuk soal nomor 1. He studies hard. Dia giat belajar. Dia rajin belajar. He could pass the test. Dia dapat lulus atau melewati tesnya. Nah, kalau kita terjemahkan tentu kita udah tahu ya yang mana action dan yang mana purpose. Nah, oke, he studies hard itu termasuk action ya. Kalau kita rajin belajar, maka tujuan dari rajin belajar itu apa? Iya, bisa jadi kita bisa lulus dalam ujian atau mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, jadi kalau kita
Gabungkan kedua kalimat ini dengan menggunakan kata so that, ya. Sekarang kita lihat. Nah, kita ingin menggabungkan kedua kalimat itu dengan menggunakan kata penghubung so that. Jadi, action di depan, purpose berada di belakang, ya. Nah, dari kalimat kamu sudah bisa lihat. Di sini he study hard adalah action-nya, maka letaknya di depan. Dan he could pass the test itu termasuk purpose, maka letaknya adalah di belakang. Jadi kamu bisa lihat setelah so that ada subjek he dan ada modal school. Untuk soal yang kedua, he will speak English fluently. Dia akan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kalimat kedua, he studies English diligently. Dia belajar bahasa Inggris dengan rajin. Nah, jadi yang mana yang termasuk action? Apakah he will speak English fluently atau he studies English diligently? Oke, sekarang kita perhatikan. Iya, yang termasuk action adalah he studies English diligently. Sedangkan purpose-nya ada di he will speak English fluently. Oke, berikutnya kita lihat soalnya, kita masukkan ke jawaban, ya. So that kita posisikan di tengah. Nah, yang sebelah kiri itu kita letakkan action-nya dan yang sebelah kanan kita masukkan purpose-nya. Berarti menjadi he studies English diligently so that he will speak English fluently. Nah, itulah dia jawabannya. Ya. Baiklah, kita masuk untuk pembahasan yang kedua, yaitu yang akan kita bahas adalah in order to. Ya, in order to itu rumusnya lumayan gampang. Tinggal in order to ditambahkan kata kerja bentuk pertama. Sekarang silahkan kamu lihat contoh berikut ini. Oke, untuk contoh nomor 1. Tetap ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, we make it yummy. Kalimat yang kedua, we have to stir it well. Ya, we make it yummy. Kami membuatnya enak, lezat. We have to stir it well. Ya, jadi kita harus mengaduknya dengan baik. Nah, kira-kira yang mana yang action dan yang mana tujuan? Ya, yang termasuk action adalah we have to stir it well. Kalau kita mengaduknya dengan baik, ya, maka hasilnya adalah we make it yummy. Ya, maka kue yang kita buat akan menjadi sangat lezat. Oke, coba kita masukkan atau kita gabung kedua kalimat ini dengan menggunakan in order to. Nah, masih tetap sama, action ada di depan. We have to stir it well. Nah, kita mengaduknya dengan baik. Kemudian setelah in order to hanya langsung kata kerja. Nah, yang mana kata kerja pada we make it yummy? Ya, kata kerjanya adalah kata make. Maka we-nya kita buang. Menjadi in order to make it yummy. Ya. Nah, itulah dia jawabannya. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua kalimatnya yaitu I save money, I buy a remote control. Saya simpan uang. Saya membeli sebuah remote control. Dalam dua kalimat ini, mana yang termasuk action dan yang mana yang termasuk purpose? Oke, yang termasuk action adalah kata I save money. Kemudian I buy itu termasuk ke dalam purpose-nya. Jadi, saya simpan uang supaya membeli agar
membeli remote control, ya. Nah, bagaimana hasil kalimatnya? Nah, maka kita sisipkan dengan kata in order to. I save money in order to buy a remote control. Saya simpan uang itu supaya beli remote control. Oke, untuk soal yang ketiga. We have to study hard. We want to be smart. Kami harus giat belajar atau kita harus giat belajar. We want to be smart. Kami ingin jadi anak yang pintar. Nah, kita tentukan yang mana action dan yang mana purpose. Actionnya adalah we have to study hard. Jadi, kita harus giat belajar. Tujuannya supaya pintar. Nah, bagaimana kita buat kalimatnya dengan menggunakan in order to? Nah, kita tentukan dulu di sini in order to-nya, ya. Menjadi actionnya letak di depan. We have to study hard in order to. Kita cari di sini yang mana kata kerja. Nah, kata kerjanya ada kata want, tapi bukan di sini kata kerjanya. Kata kerjanya langsung saja. Atau kami harus giat belajar supaya pintar. Yang mana di sini? Yaitu adalah be smart. Nah, jadi kami harus giat belajar supaya pintar. Untuk mengetahui kamu sudah paham atau tidaknya dengan penjelasan saya, sekarang kamu perhatikan 5 kalimat berikut ini. Nah, tugasnya adalah combine these sentences by using so that or in order to. Kamu gabungkan kalimat berikut ini dengan menggunakan so that atau in order to. Perhatikan untuk kalimat yang pertama. I go to school on feet. I save my money. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Saya simpan uang saya. Jadi jangan lupa tentukan dulu yang mana action dan yang mana purpose. Kamu lihat ciri-ciri kalimatnya apakah cocok pakai so that atau in order to. Yang kedua, I sleep earlier tonight. Saya tidur lebih cepat malam ini. I get up before dawn tomorrow. Saya bangun juga lebih cepat besok. Yang ketiga, he can reach home safely. Dia bisa sampai rumah itu dengan aman. Yang B, he drives carefully. Dia mengendarainya dengan sangat hati-hati. Yang keempat, you should eat enough fruits. Kamu seharusnya cukup makan buah-buahan. We will be healthy. Kita akan menjadi sehat, ya. You need to watch comedy movie. Kamu itu perlu nonton film komedi. You can laugh and cheer up. Kamu bisa tertawa dan bergembira. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Saya harap kamu semua dapat memahaminya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.